Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke, guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman saya doakan selalu dalam keadaan sehat di rumah keluarga. Amin. Dan selalu dilancarkan selalu dalam menjalani ibadah puasanya ya guys ya. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi di mana tetangga kita Malaysia lagi-lagi bikin ulah nih guys, nyinyir atau merendahkan paspor kita Indonesia. Jadi di postingan apa gitu media dari Malaysia itu menyindir bahwa paspor Malaysia itu mahal, bukan cuman pakai songkok lalu jadi. Seperti itulah intinya sindiran-sindirannya di media-media, salah satu media di Malaysia ini. Ya, pada intinya sih mereka iri, tidak bisa iri pada Indonesia yang bisa dengan mudah mendapatkan pemain-pemain berkualitas kelas dunia, pemain keturunan yang benar-benar ada darah Indonesianya gitu. Mereka ingin mengikuti itu tidak bisa guys. Jadi pelampiasannya seperti itu kali ya. Biarin aja lah, biar mereka puas iri, untuk melampiaskan rasa irinya itu. Mau nyindir, mau nyinyir seperti apapun bebas, kita tidak masalah ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita saksikan aja yuk, lihat video lengkapnya. Bukan Malaysia namanya jika tidak nyari ribut dengan Indonesia. Jadi baru-baru ini, media Malaysia pala tahu bola sindir proses naturalisasi kilat yang dilakukan timnas Indonesia. Mereka menyoroti cepatnya proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang rampung hanya dalam 16 hari. Pala tahu bola membandingkan hal ini dengan proses naturalisasi di Malaysia yang jauh lebih lama, dengan alasan harga paspor Malaysia yang tergolong mahal. Paspor Malaysia itu mahal, bukan cuma pakai peci langsung jadi, tulis pala tahu bola di akun sosial medianya. Malaysia dan Singapura punya paspor terbaik di dunia, tapi negara peringkat 66 santai saja kasih paspor ke lebih dari 10 pemain keturunan, tambah pala tahu bola, menyindir kebijakan naturalisasi Indonesia. Sindiran ini pun mengundang beragam reaksi dari netizen Indonesia, termasuk gue sendiri yang kesel tapi pengen ketawa bacanya. By the way, kasihan banget ya Malaysia. Terus aja cari perkara dengan Indonesia. Gue yakin ini karena iri dengki, yang dimana mereka sangat sulit mendapatkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Niatnya mau pamer dengan cara banyak mengklaim, tapi ujung-ujungnya hanya omong kosong dan malu sendiri. Ya itulah tangga kita, jiran kita salah satu nih, selalu iri, dengki, nyindir-nyindir segala lagi. Paspor Malaysia itu mahal dan sangat istimewa, bukan cuma pakai peci langsung bisa dinaturalisasi. Itulah sindiran dari media tetangga Malaysia usai melihat timnas Indonesia dengan mudah dan cepat melakukan proses naturalisasi. Bahkan yang terbaru, proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja. Lantas hal tersebut membuat panas media tetangga Malaysia. Bahkan media Malaysia tersebut membandingkan proses naturalisasi di Malaysia yang sangat lama dibanding Indonesia karena mereka menganggap kualitas paspor Malaysia jadi yang terbaik di dunia. Padahal nyatanya mereka tak lakukan naturalisasi karena tak punya pemain. Kocak emang ini tangga. Gara-gara nggak bisa cari pemain warisan jadi kita yang disindir-sindir kan, lucu nih jadinya. Aduh, paspor lebih mahal, jangan cuman jadi pakai songkok langsung jadi. Paspor Malaysia lebih mahal. Waduh, luar biasa memang. Pak, itu gimana Pak pemain diaspora yang masalah paspornya? Oh, kita ini bingung ya. Ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya.
karena timnas kita, merah putih kita bisa berkibar, rasa kebangsaan kita juga besar gitu ya. Ada aja orang yang berusaha untuk mengembosinya gitu, dan dengan isu-isu yang kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Kok bisa gitu? Masih seperti itu yang terjadi gitu ya. Bisa kami jelaskan nih. Yang pasti pemain diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu. Kok bisa-bisanya mempertanyakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia ya kan. Dan ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya, dan yang pasti ketika masuk ke Indonesia dia pakai paspornya Indonesia, dan ketika keluar dari Indonesia dia juga pakai paspornya Indonesia. Udahlah, nggak usah buat kontroversi yang nggak benar gitu. Dan kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya ini regenerasinya bagus. U23 kita itu pun kemarin sampai semifinal, bahkan sampai ke Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya ini tahapan dari muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita. Media Malaysia sindir timnas Indonesia, rank FIFA naik sedikit tapi sudah sombong. Wah, ini mulai lagi nih ya, mulai lagi Malaysia nyenggol-nyenggol timnas Indonesia. Ini maksudnya apa ya, media Malaysia ini ya? Mau cari perhatian kah? Atau lagi iri kah? Atau lagi gimana nih? Ya, secara kualitas ya, kita ngomong kualitas, jauh berbeda bos dengan timnas Indonesia sekarang. Ente nggak ingat baru kemarin itu dibantai 4-1 sama timnas Indonesia. Ya, jadi ada salah satu media Malaysia yang bernama OneFootball.my, dimana ya intinya media ini berkata kalau Vietnam dan Thailand itu jauh berprestasi. Dan dia menyindirnya seperti ini, tetapi mereka tetap tenang dan hantar skuad utama ke Piala AFF. Bukan baru naik sikit, dah sombong, kata ini Piala Ciki. Trofinya aja belum ada. Yang bilang kita sombong itu siapa? Emang ada gitu pernyataan dari timnas Indonesia bahwasanya bilang kami ini sombong? Nggak ada. Karena gini ya, OneFootball.my nih, gua mewakili timnas Indonesia. Bahwasanya gini, sebenarnya timnas Indonesia itu tidak sombong. Tapi memang target utama kami itu adalah bukan Piala AFF lagi. Tapi target kami adalah Asia dan on the way level dunia. Ya, jadi wajar dong kami punya standar kami sendiri. Ya, jadi minimal kalau mau nyenggol itu ya minimal peringkat FIFA kalian tuh setara deh atau di atas kami. Kalau masih di bawah kami ya nggak usah nyenggol-nyenggol, nggak level bos. Prinsip kami tuh nggak pernah nyenggol negara lain, tapi sekali disenggol kami ratakan. Jadi menurut kalian gimana guys? Coba kalian kasih pendapat kalian tentang salah satu media Malaysia yang mengeluarkan statement kalau timnas Indonesia ini sombong. Dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Ya, pada dasarnya emang Malaysia iri ya. Kalau Indonesia itu sangat-sangat mudah mendapatkan pemain-pemain keturunan di Eropa. Jadi ya segala macam bentuk irinya mereka ya disalurkan seperti itu ya, nyindir lah, nyinyir segala macam lah. Jadi intinya itu sih. Oke, lanjut. Tak ada henti-hentinya media Malaysia meremehkan Indonesia pasca kegagalan mereka
menaturalisasi 3 pemain. Dalam media tersebut dikatakan bahwa paspor Malaysia itu terkuat nomor 9 di dunia, sehingga tidak mudah orang yang mendapatkan paspor Malaysia. Enggak seperti Indonesia yang hanya nomor 66 terkuat di dunia. Udahlah para supporter Harimau Malaya, kalau memang nggak bisa menaturalisasi pemain ya bilang aja nggak bisa, nggak usah meremehkan paspor negara Indonesia dong. Kalian kira gampang apa menaturalisasi pemain dan meyakinkan mereka untuk datang ke Indonesia? Itu nggak gampang. Ini karena kerja keras dari Pak Erick Thohir yang memang punya jaringan internasional dan punya pengalaman di bidang olahraga. Kalian bisa bayangkan harganya Miss Hilgers itu dengan sekuat Malaysia, tim Malaysia tuh masih mahal Miss Hilgers. Seluruh sekuat Asia Tenggara kecuali Indonesia digabung itu loh masih mahal timnas Indonesia, dan itu nggak gampang ngajak pemain mahal-mahal itu datang ke Indonesia. Kalian kira gampang? Butuh keahlian khusus, butuh visi yang jelas sehingga mereka itu mau, dan mereka punya darah Indonesia. Itu yang paling penting, bukan abal-abal. Oke, thank you. Sekali, guys. Jadi itu nggak gampang ya mencari pemain-pemain kelas dunia seperti apa, pemain-pemain keturunan di Eropa ya guys, karena memang sangat sulit ya. Buktinya Malaysia sampai sekarang ya tidak pernah dapat, selalu ngeklaim tapi dibantah oleh pemainnya sendiri bahwa pemainnya itu tidak ada darah keturunan dari Malaysia. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.